Alamin, masih di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini. Catat ya, ini golden time dikabulkannya doa di bulan Ramadan. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi, katanya masih ada 2 hari lagi nih ya. Yang apabila di Ramadan ini jadi golden time buat berdoa. Dan doa apa nih, atau mungkin di 2 hari apa yang dijamin dikabul itu. Coba kita tanya sama Habib Usman, silakan. Katanya hari Rabu Jumat, bener gak sih? Ayo kita jelasin. Coba kita jelasin, ya coba. Tepuk tangan buat Habib Usman, Fadhal Habib. Ya khair, Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang dimana masuknya pada hari Rabu. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah berdoa di Masjid Al-Fat sebanyak 3 kali. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Hari Senin tidak dikabulkan oleh Allah. Hari Selasa tidak dikabulkan oleh Allah, tapi hari Rabu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, yakni dari waktu zuhur sampai waktu asar. Yang dimana waktu tersebut Rasulullah berdoa berharap kemenangan. Karena di Masjid Al-Fat ini tidak jauh daripada yang namanya Khandak, dekat dengan Masjid Sab'ah, Masjid 7. Yang dimana Rasulullah berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenangkan perang Khandak bagi kaum muslimin yang terkepung oleh kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan daripada doanya. Tetapi hari Rabu ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW di dalam perangan, yakni perang Khandak dan pada waktu di Masjid Al-Fat tersebut. Tetapi hari Jumat, yang kedua adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat ini adalah hari yang dimana dikabulkan doanya seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam, waktu yang terbaiknya adalah dari waktu asar sampai waktu maghrib. Berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hari Jumat, dan ini mustajab. Jadi kalau misalkan seandainya ditanya kapan waktu mustajab, hari Jumat itu ada doa yang mustajab juga. Ketika antara 2 khutbah dan lanjut antara kapan? Yakni antara asar dan maghrib. Siapa orang yang bermunajat kepada Allah habis sholat asar, dia munajat sama Allah, dibaca Al-Waqiah agar berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia baca Al-Qur'an, dia munajat kepada Allah, dia berharap agar Allah kabulkan doanya, maka niscaya Allah akan kabulkan daripada doa-doanya dengan berkahnya hari Jumat dan berkahnya bulan Ramadan. Amin. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah mana ini? Oh, ibu ini dulu ya. Silakan ibu, boleh berdiri. Iya, perkenalkan dirinya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah Cantik. Ibu Yayah Cantik. Dari ini? sononya Ustadz. Oh, ini Ustadz Maulana ganteng. Iya. Pas. Ya mau nanya apa Ibu Yayah? Tanya apa? Baik, Mau nanya saya sama siapa? mau sama Ustadz, sama Oh, Ustadz. maaf ya. Maaf, minggir. Iya. Silakan Ibu Yayah pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang benar ya kata orang, Allah juga berkata bahwa di 10 hari pertama doa kita dikabulkan untuk orang-orang yang memohon ampunan dari Allah. Terus kalau kita minta THR iPhone gitu misalnya, apa dikabulkan Ustaz? Di 10 hari terakhir Bu kalau gitu Bu, THR biasanya. Iya, itu aja pertanyaannya Bu. Hampura Ustaz, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yayah Cantik. Silakan dijawab Ustaz Syam ganteng. Tabe guru Ustadz Maulana Habib Usman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu kadangkala sesuai dengan momentum. Momentum 10 hari pertama, mintalah kepada Allah ampunannya. Kenapa disarankan minta ampunan? Karena kalau sudah diampuni akan dicintai. Kalau udah dicintai dikasih semua Bu. Ibu ingat gak Bu waktu lagi awal-awal menikah? Ibu gak pesan makanan dibawain.
Bahkan ibu ditawarin langsung, mau dibeliin martabak enggak? Itu padahal ibunya enggak minta tuh, subhanallah. Itu kalau udah dicintai, dikasih tanpa meminta. Maka yang dikejar memang di awal itu adalah ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'afu anna. Dari awal. Tapi ampunan itu bukan hanya di awal saja, tapi sampai terakhir. Nah, pertanyaan kedua, boleh enggak sih kalau mintanya yang lain? Minta rizki gitu, boleh saja. Allah itu adalah zat yang mana semakin kita bawel meminta, Allah semakin senang. Allah itu huwal ghani, nahnul fuqara, kita ini miskin. Nahnud du'afa, kita ini du'afa, do'if. Kita ini miskin, kita fakir, kita du'afa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghani, dan dialah yang maha kaya. Maka zat yang maha kaya justru tersinggung kalau ibu tidak minta THR padanya. Dia kaya, minta bu. Dia maha kaya, minta rizki yang banyak. Minta kesehatan, minta rizki. Minta uangnya diberkahi sama Allah. Minta keluarganya diberkahi sama Allah. Dari mana? Dari kapan saja. Bahkan Nabi setiap pagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu tiap pagi Nabi minta rezeki. Jadi boleh-boleh saja dari awal Ramadan minta THR sama Allah. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap, Tepuk Bang tangan buat Fadli. Ustaz Syam. Oke, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah ini atas ibu. Boleh ibu turun kasih jalan, maaf punten. Dikasih jalan, maaf pelan-pelan ibu. Iya, permisi. Jangan loncat bu, 1, 2, 3. Jangan loncat. Ibu pegang mic-nya saya bu. Nah pegang. Iya baru kesini bu ke tengah. Maaf ibu, boleh kesini bu. Berarti ibu ini sudah tua. Iya, silakan Iya, sudah. perkenalkan dirinya ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobriah dari Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu Sobria. Mau curhat apa Saya ibu? mau curhat. Curhat dong Ustadz. Iya. Begini Pak Ustadz. Saya dari 9 berkeluarga ya. 9 orang. 9 orang dari Iya. seorang ibu. Mm-mm. Dari kecil kami dididik oleh orang tua, bahkan disekolahkan sampai mati-matian seolah-olah mencari nafkah untuk biaya sekolah. Iya. Akhirnya singkat cerita kami sudah mandiri semua, anaknya pada jauh-jauh semua. Kadang saya merasa sedih gitu. Kenapa ya anak-anaknya sekarang tidak bisa mengurus orang tua karena terikat oleh tugas, sudah rumah tangga semua, sudah punya pekerjaan dan tidak bisa ditinggalkan pekerjaan itu. Saya suka sedih gitu. Orang tua bisa mendidik anak, mengurus Mengurus 9 anak. Membiayainya, tapi 9 anak tidak bisa Mengurus satu orang ibu. Iya. Kalau dia rindu pada anaknya atau pada cucunya, dia nelpon gitu. Ibu saya mau tanya ibu anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua. Iya. Anak pertama laki atau perempuan? Laki-laki jauh Oh, semua, ada jauh yang semua. di Lampung, ada yang di Sukabumi, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Oke, kita Singkat paham aja, Bu. maksudnya. Siapa yang paling dekat sama ibunya ibu? Iya, rumahnya paling dekat atau masih tinggal sama ibu? Yang paling dekat itu kisaran 10 kiloan. Siapa itu? Anak nomor berapa? Anak lupa juga dia. yang ke-8. Anak Banyak yang soalnya ke-8. 9 anaknya. Ya udah, nggak apa-apa kita paham. Silakan dijawab Ustaz. Silakan. Mohon maaf, singkat aja. Ketahuilah kebahagiaan orang tua ketika anaknya sukses. Nggak usah ditanya. Saya rasa orang tua itu bahagia. Dan kebahagiaan orang tua adalah tinggal di rumahnya, tidak tinggal di rumah anaknya. Tapi kami sedih gitu. Kalau fasilitas memang kami setiap bulan iuran. Nyetor. Nyetor. Dan ada yang
mengurusnya. Ya udah aman, Bu. Walaupun kami Sibuk. gaji, tapi kami seolah-olah merasa tidak puas karena kami tidak bisa mengurus orang tua. Ada caranya. Ibu dari 9 anak itu bergantian. Bulan ini kamu yang tugas itu. Barang seminggu. Satu lagi, begitu aja terus. Karena mohon maaf, orang tua itu ada batas waktunya. Tapi sebenarnya konsep orang tua itu ketika anak sudah berhasil dia bahagia. Dan jangan paksa orang tua itu keluar dari rumahnya karena kebahagiaan orang tua berada di rumah sendiri bukan di rumah anak. Karena kapan berada di rumah anak jatuhnya numpang. Nggak bebas dia. Nggak bebas. Mau ngapa-ngapain keterbatas rasanya. Ibu Tapi yang udah pernah dirayu kan Bu, diajak orang tuanya udah pernah. Semua anak sering merayu suruh tinggal Nggak di mau rumah. pasti. Nggak mau pasti. Bener, Memang bener. tidak mau. nggak mau. Ibunya yang 9 orang itu bergantian untuk datang, Bu. Iya. Kalau bener. itu memang kami selalu bergantian ya. Alhamdulillah. Hanya karena terikat oleh tugas masing-masing, Ya. jadi susah sekali. Iya. Ibu nggak apa-apa, bahagia Dari Habib banget. ditambahkan, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ketika kita memiliki orang tua, ternyata banyak tugas yang dilakukan oleh 9 anak tersebut. Ada yang di luar kota, ada yang jauh, ada yang bekerja dan lain sebagainya. Anak yang paling beruntung adalah anak yang bisa dekat dengan ibunya, yang bisa merawatnya ketika masa tuanya. Dan ini adalah anak yang memiliki rizki yang banyak, pahala yang besar dari Allah, dan segala sesuatunya Allah berikan kepadanya. Dan ini adalah salah satu atau contoh anak yang insya Allah mendapatkan ridho fi ridho walidain. Oleh karena itu, kita selalu berharap kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki. Sehingga bisa mengunjungi orang tua kita, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau minimum 3 bulan sekali, atau setahun sekali sekurang-kurangnya. Karena apa? Karena kita selalu berharap ingin bisa menjumpainya. Dan sekurang-kurangnya sekarang udah canggih, bisa video call, Betul. bisa tanya gimana kabarnya, Betul. atau bisa telepon, bagaimana kabarnya. Ini adalah hubungan yang erat. Oleh karena itu janganlah pernah putus hubungan dengan orang tua sehingga Allah ridho kepada anak tersebut dan menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Masya Allah, ibu itu memang nggak mau ngerepotin, tapi minimal anak juga harus ngerti, paling enggak difasilitasi orang tuanya, semua kebutuhannya dipenuhin, insya Allah aman. Oke, terima kasih banyak Ibu. Dan untuk menutupi pertemuan kita hari ini, Masya Allah kita akan mendengarkan kembali penampilan dari Qasidah Mahkota Bekasi. Tepuk tangan dong. Jangan lupa ya Silakan Bu. besok saksikan Isra Tindak jam 6 pagi. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi